0803102019 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait menghitung margin dan harga jual. Langsung saja, yang pertama yaitu terkait dari definisi. Definisi dari margin itu sendiri yaitu merupakan persentase keuntungan dari produk atau jasa yang dijual dihitung dari angka penjualan dan biaya produksi. Margin pada pembiayaan murabahah di bank syariah umumnya dihitung dengan mengurangi harga pokok dari harga jual. Sedangkan definisi dari harga jual itu sendiri merupakan jumlah uang yang diterima oleh penjual sebagai hasil transaksi pembiayaan murabahah. Harga jual ini mencakup harga pokok penjualan, harga pokok penjualan yang dibeli oleh nasabah maksudnya, dan margin yang didapatkan oleh bank syariah. Selanjutnya itu metode penentuan margin keuntungan dalam konteks perbankan syariah, meliputi beberapa pendekatan. Yang pertama itu direct competitor market rate, yaitu mengacu pada tingkat margin rata-rata dari bank syariah sebagai pesaing langsung. Yang kedua ada indirect competitor market rate, yaitu berdasarkan suku bunga rata-rata dari bank konvensional. Yang ketiga ada expect competitive return for investor, yaitu target bagi hasil yang kompetitif untuk dana pihak ketiga. Yang keempat ada accruing cost, yaitu biaya yang dikeluarkan bank untuk memperoleh dana pihak ketiga. Dan yang terakhir ada overhead cost, yaitu biaya operasional yang tidak terkait langsung dengan akuisisi dana. Selanjutnya itu ada penetapan harga jual. Penetapan harga jual di bank syariah khususnya dalam akad murabahah melibatkan beberapa metode. Bank menentukan harga jual dengan menambah margin keuntungan yang disepakati pada biaya pokok barang. Metode umum termasuk cost plus markup dan analisis biaya. Margin keuntungan biasanya berkisar antara 10% hingga lebih, tergantung pada kesepakatan dan kondisi pasar. Meskipun bank syariah berupaya mengikuti prinsip syariah, praktek penetapan harga seringkali mirip dengan bank konvensional yang dapat menciptakan persepsi bahwa keduanya tidak berbeda. Ada 3 metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu markup pricing. Markup pricing adalah metode penentuan harga yang membuat biaya produksi sebagai komponen utamanya. Rumusnya itu harga jual sama dengan biaya produksi ditambah waktu dikali cost recovery ditambah keuntungan. Yang kedua ada target return pricing. Target return pricing adalah metode penentuan harga jual yang bertujuan mendapat tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan, biasanya diketahui dengan return on investment. Contohnya itu seperti bank syariah dapat menentukan harga jual berdasarkan tingkat keuntungan yang diharapkan, seperti menggunakan required profit rate atau expect profit rate untuk pembiayaan melalui akad. Dan yang terakhir ada perceived value pricing, yaitu metode penentuan harga tanpa menggunakan variabel harga sebagai dasar harga jual. Harga jual didasarkan pada harga pokok pesaing dan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. Cara kerjanya, bank syariah dapat menyesuaikan harga jual berdasarkan persepsi nilai yang dipegang oleh pelanggan, sehingga harga jual lebih fleksibel dan adaptif terhadap permintaan pasar. Dalam praktiknya, bank syariah seringkali menggunakan kombinasi dari kedua metode pertama, yaitu markup pricing dan target return pricing, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas operasional serta memenuhi standar syariat Islam. Selain itu, percepatan nilai atau value pricing juga dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan kepuasan pelanggan. Namun, penting untuk diingat bahwa semua metode harus sesuai dengan aturan dan ketentuan syariat Islam agar bank syariah tetap kredibilitas dan etis dalam operasionalnya. Kemudian ada contoh kasus. Di situ dapat dilihat bahwa besarnya pembiayaan di salah satu bank syariah itu 10 juta sampai 50 juta. Besar persentase marginnya per tahun yaitu 21,5%. Yang kedua, antara 51 juta rupiah sampai 100 juta itu besarnya persentase marginnya sama dengan 19,5%. Dan antara 101 juta sampai 200 juta itu besar marginnya 17,5%. Untuk rumus perhitungannya yaitu jumlah angsuran sama dengan pokok plus margin keuntungan. Pokok itu sama dengan plafon atau jangka waktu. Margin keuntungan sama dengan plafon dikali persentase margin. Lalu Pak Eko mempunyai pembiayaan warung mikro di bank syariah sebesar 120 juta rupiah dengan jangka waktu 3 tahun. Maka platformnya itu
sebesar 120 juta rupiah. Jangka waktunya 3 tahun. Marginnya dapat dilihat dari tabel tadi itu 17,5% per tahun. Perhitungannya yaitu pokok sama dengan plafon dibagi jangka waktu, yaitu 120 juta dibagi 3 tahun sama dengan 40 juta per tahun atau 3.300.000 per bulan. Margin keuntungannya plafon dikali persentase margin yaitu 120 juta dikali 17,5% sama dengan 21 juta per tahun atau 1.750.000 per bulan. Jumlah angsurannya pokok ditambah margin keuntungan yaitu 3.300.000 ditambah dengan 1.750.000, hasilnya yaitu 5.050.000 rupiah per bulan. Jadi besarnya jumlah angsuran yang harus dibayarkan Pak Eko yaitu sebesar 5.050.000 rupiah per bulan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.